Saya kira apa namanya riset mengenai bibit unggul itu memang strategis, sangat strategis. Karena yang tadi pada saat kita menanam tahu produksi dan tidak produksi setelah 3 tahun. Nah itu lama banget. Sehingga memang memastikan bahwa bibit itu yang ditanam produktif itu penting. Nah Pusat Studi Sawit mempunyai concern mengenai itu juga. Ya, saya kira mengenai bibit unggul itu utama. Di samping itu tentu saja dalam kaitannya peningkatan produksi dan produktivitas dari kebun, kita Pusat Studi Sawit juga concern mengenai pengembangan sistem pengelolaan, kemudian bagaimana sistem budidayanya, pupuk, pemupukan, pengendalian hama penyakit, kemudian juga pencegahan atau pemanfaatan bahan organik. Ini menurut saya sangat strategis. Jadi tapi kata kunci penting, bibit harus baik, harus jelas mutunya. Hasil riset IPB seperti apa Pak Budi? Apa saja langkah-langkah atau hasil riset untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit? Begini Ibu Sasa, riset-riset kaitannya dengan bagaimana untuk meningkatkan produksi, itu sudah menjadi concern kita sudah lama. Sejak kita bergaul dengan sawit, itu riset-riset dilakukan, terutama bagaimana, yang pertama adalah bagaimana kita memilih lahan sesuai dengan kebutuhan sawit. Yang menarik, sawit ini adalah tumbuhan yang luar biasa karena bisa tumbuh di mana-mana sepanjang airnya ada. Sehingga tanah-tanah yang dulu kita anggap tidak sesuai atau tidak produktif kalau dipakai untuk pengembangan pertanian, sekarang bisa dipakai untuk sawit. Saya kira itu advantage kita menggunakan sawit. Ya. Terus yang kedua, itu bagaimana kita melakukan suatu riset-riset yang hubungan dengan budidayanya, sistem budidayanya. Ini never ending riset Bu, kalau mengenai hal semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja kaitannya dengan bagaimana pupuk dan pemupukan. Mengenai takarannya, kemudian jenis pupuknya, takarannya, kemudian bagaimana kita melakukan menaruh pupuk yang terbaik agar diserap oleh tanaman, kemudian juga waktu pemberian sebaiknya kayak apa. Ini menjadi isu penting karena produktivitas dari sawit ini sangat-sangat tergantung pada inputan. Karena apa? Karena sawit adalah spesies yang luar biasa, mempunyai efektivitas produksi biomasa yang sangat efektif, ya. Tapi untuk itu perlu dukungan. Yang pertama adalah unsur-unsur, tentu saja kalau kurang kita beri pupuk, ya kan? Dan kemudian air. Jadi proses fotosintesis yang kalau di dalam global warming itu kan kita butuh zinc ya, butuh karbon harus diserap sebanyak-banyaknya. Sawit menyerap luar biasa dan ini menurut saya sih berkah buat kita dan kita harus kembangkan dan oleh karena itu Pusat Studi Sawit mengkawal itu. Ya. Kemudian riset yang penting lagi yang berkaitannya dengan hama penyakit ya, menyelesaikan hama penyakit itu bagaimana, itu bagian yang saya kira sangat penting. Kemudian juga kami menggunakan riset-riset yang tentu saja menggunakan pengetahuan kita yang berkaitan dengan ICT, ya, menggunakan drone, menggunakan sensor, and so on. Itu dalam rangka agar tadi tepat jenis pupuk yang diperlukan, kemudian tepat takaran, tepat waktu, dan tepat posisi. Barangkali itu, Bu. Makasih. Apakah Anda sepakat terkait dengan perluasan peremajaan kelapa sawit yang lambat ini karena terkait dengan alokasi dana sendiri, Pak Budi? Iya, saya tidak tahu bagaimana, tidak punya data kaitannya dengan alokasi dana ini. Tapi concern yang terpenting bahwa permajaan sawit rakyat ini sangat penting karena potensi kebunnya luar biasa. Dan tentu saja dengan kita meremajakan sawit rakyat itu secara direct memberikan advantage kepada rakyat kita untuk membangun perekonomiannya dengan menggunakan kebun atau mengembangkan kebunnya.
Mengenai dana, saya tidak punya data, Bu. Ya. Oke, tapi terkait dengan produktivitas sawit saat ini pupuk dinilai menjadi kendala di sektor pertanian. Apakah berdasarkan riset dari Anda ada alternatif pupuk nih Pak yang murah tapi bisa menjaga produktivitas kelapa sawit khususnya di tengah adanya ancaman El Nino di tahun ini? Oke, oke. Banyak, Bu. Alternatif riset kami menunjukkan bahwa limbah sawit sendiri itu sebenarnya unsur-unsur hara. Jadi pemanfaatan limbah sawit menjadi penting. Pemanfaatan tangkos itu kalau kita kembalikan ke kebun kembali itu sudah sangat menolong untuk bisa mengurangi kebutuhan pupuk yang diperlukan di kebun. Tentu saja ada treatment-treatment. Dan penelitian kami itu dimungkinkan. Hanya persoalan bagaimana kita memanage limbah tersebut dari proses dari tempat memproses itu kembalikan ke kebun itu menjadi penting. Ya. Tapi mengembalikan sisa-sisa hasil proses sawit ke kebun itu advantage untuk kita bisa pakai meningkatkan atau mengurangi pupuk yang ada. Kemudian yang berikutnya yang saya kira penting, kita sedang melakukan penelitian kaitannya dengan ini kapur, dolomit, kemudian ini faba, fly ash, bottom ash, hasil atau limbah dari pembakaran batu bara. Menurut saya ini juga unsur-unsur hara yang kalau kita kembalikan ke lapangan itu akan memberikan kontribusi besar bagi pengurangan pupuk. Masih banyak lagi, Bu, alternatif. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa melakukan pemupukan itu dengan konsisten. Satu lagi yang kepikir oleh kami, bahwa kalau kita menggunakan weed, itu tanaman pengganggu di sekitar pohon-pohon kita. Dan juga kalau permajaan kan itu batang-batangnya dicop begitu ya. Itu kalau kita taruh di situ di sekitar tempat tanaman itu akan memberikan kontribusi yang cukup baik. Karena apa? Bahan-bahan itu dengan waktu akan melepaskan unsur-unsur secara pelan-pelan dan diharapkan ini sesuai dengan kebutuhan harian dari tanaman itu.